Selamat malam Bang, perkenalkan nama saya Alvin Valdi dengan NIM 2414011036. Di sini saya akan menjelaskan IRD dan juga kode-kode saya untuk UTS basis data Lab 5. Pertama saya akan menjelaskan IRD saya. Di sini saya membuat eh, di sini saya membuat database untuk sistem reservasi penerbangan dengan nama KLC Airlines sesuai dengan soal karena NIM saya genap 036. Lalu pertama-tama saya akan langsung jelaskan aja. Di IRD saya kali ini saya membuat 6 entitas, ada entitas bandara, pesawat, penumpang, penerbangan, reservasi, dan juga detail tiket. Saya pertama-tama akan menjelaskan dari ketiga entitas ini, bandara, pesawat, dan penerbangan. Jadi ini seperti ada fase operasional untuk sebuah airlines, di mana bandara dan pesawat itu seperti eh, aset operasional, lalu penerbangan ini adalah entitas untuk menghubungkan kedua aset itu. Di mana di entitas penerbangan ini terdapat data seperti waktu keberangkatan, waktu tiba, harga tiket, dan juga nomor penerbangan. Lalu jika dilihat di entitas penerbangan itu ada 3 foreign key, ID pesawat, ID bandara asal, dan ID bandara tujuan. Itu itu penghubung antara bandara dan pesawat. Jadi dari entitas pesawat ini itu dijelaskan bahwa dari entitas penerbangan ini dijelaskan bahwa satu pesawat hanya bisa melakukan penerbangan jika dia memiliki ID pesawat, ID bandara asal, dan juga ID bandara tujuan. Lalu di bawah ini ada 3 entitas, penumpang, reservasi, dan juga detail tiket. Pertama di entitas reservasi. Di entitas reservasi ini ada data seperti tanggal reservasi, total harga, dan juga status. Entitas reservasi ini berhubungan dengan entitas penumpang melalui melalui foreign key ID penumpang dengan relasi one to many. Lalu, satu reservasi ini dapat memiliki banyak detail tiket. Detail tiket ini, entitasnya itu merupakan jembatan atau penghubung antara entitas penerbangan dan juga entitas reservasi. Bisa dilihat dari ada dua foreign key di sini, yaitu ID reservasi dan juga ID penerbangan. Fase fase transaksi ini itu adalah jabaran dari eh, relasi antara penumpang dan penerbangan yang merupakan many to many. Jadi kita jabarkan jadi penumpang ke reservasi one to many, reservasi ke detail tiket one to many, dan juga penerbangan ke detail tiket one to many. Oh ya, di setiap entitas juga sudah diberikan tip datanya, lalu juga dibuat not null, dan juga ada primary key. Bisa dilihat ada ID di atas ini. Saya menggunakan DB diagram. Jadi ini dia kode. Di sini saya ada buat unik juga seperti yang diperintahkan soal. Mungkin nggak kelihatan di sini, kelihatan di pgadmin. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke pgadmin. Hmm, Seperti yang diminta soal, kita langsung buat tabel dan masukkan data-datanya. Langsung pertama kita buat tabel. Saya buat tabel bandara dengan primary key-nya ID bandara, seperti di RD-nya juga ada nama bandara, varchar, kita buat data 100, not null, dan juga unique. Kode IATA. Kode IATA ini, IATA itu kayak internasional, kepanjangan dari International Air Air Transportation Association, kalau nggak salah gitu. Nama bandara dan kode IATA ini dibuat unik karena biar untuk nama bandara itu nggak boleh sama dengan yang lain, sama juga dengan kode IATA. Lalu kita buat tabel pesawat, isinya ada ID pesawat sebagai primary key, ada nomor seri, dibuat unik juga karena nggak boleh sama dengan yang lain. Lalu ada kapasitasnya integer. Lalu kita buat tabel penumpang, sama juga
uniknya ada email dan nomor telepon. Primary key-nya ada ID penumpang, lalu ada create table untuk penerbangan. Primary key-nya kita buat ID penerbangan, lalu nomor penerbangannya varchar dan juga unik kita buat. Lalu ada 3 foreign key, ID pesawat itu dari tabel pesawat, ada juga ID bandara asal dari tabel bandara, dan ID bandara tujuan dari tabel bandara juga. Lalu ada waktu berangkat, waktu tiba dengan tipe data timestamp saya buat, dan harga tiket kita buat numerik. Lalu ada tabel reservasi sama seperti yang lain juga, ada primary key-nya di reservasi, ada foreign key-nya di penumpang dari tabel penumpang. Lalu ada tanggal reservasi, total harga, dan status pembayaran. Lalu terakhir ada tabel detail tiket. Selanjutnya kita masukkan data-datanya. Di sini saya memasukkan 5 data bandara. Ada Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Juanda, Kuala Namu, dan juga Hussein Sastra Negara. Oh ya, ID bandara dulu 1 2 3 saya buat. Lalu nama bandara yang tadi, lalu ini kode IATA-nya. Untuk Soekarno-Hatta kodenya CGK, Ngurah Rai DPS, dan lain-lain. Lalu kota asal bandaranya ada Jakarta, Denpasar, Surabaya, Medan, dan Bandung. Lalu saya masukkan data untuk tabel pesawat. Pertama ada ID pesawatnya, ada 4 pesawat, ini saya gunakan ID pesawatnya 101 sampai 104. Lalu ada nomor serinya, ini ada 4. Lalu ada kapasitas masing-masing pesawatnya, dari yang paling besar 350 dan yang paling kecil 70. Lalu saya masukkan data untuk tabel penumpang. Pertama ada ID penumpangnya, ada 17 di sini, 1 sampai 17 penumpang. Lalu ada namanya, lalu email juga. Di sini emailnya ada yang 0 karena berguna untuk sintakan nanti, query yang nanti. Lalu ada nomor teleponnya, ini nomor telepon dan email tadi unik ya, jadi nggak bisa sama. Lalu ada tanggal lahir tiap penumpang. Lalu kita input lagi untuk tabel penerbangan. Di sini ada berapa penerbangan? 1 2 3 4. Ada 15 penerbangan. Pertama ada ID penerbangannya dari 201 sampai 215, ada nomor penerbangannya, IKLC ini sesuai nama airlines kita. Lalu ada ID pesawatnya, ID bandara asal, ID bandara tujuan, waktu berangkat, waktu tiba, dan juga harga tiketnya. Lalu kita input juga untuk tabel reservasi. Di sini ada ID reservasinya dari 301 sampai 317, ID penumpangnya yang tadi, tanggal reservasinya, lalu total harga reservasinya, dan status pembayarannya. Ada yang lunas, book, dan juga cancel. Lalu yang terakhir ada input data untuk tabel detail tiket. Ada ID detail tiket, ID reservasi, ID penerbangan, nomor kursi, dan juga harga satuannya, harga tiketnya ya. Jadi harga tiket berbeda dengan total harga ya. Total harga ini misal harga tiketnya 50.000, berarti kalau dia beli 2 total harganya 100.000 ya, begitulah. Lalu query yang saya gunakan ini ada yang pertama, di soal disuruh menggunakan kalau software menggunakan operator perbandingan logika. Ini yang saya gunakan ada and, or, dan like. Jadi di sini cara membaca seperti ambil semua data dari tabel penerbangan di mana harga tiketnya lebih dari 1 juta, dan ID bandara asalnya sama dengan 1, atau nomor penerbangannya dimulai dari 7, IKLC 7. Jika kita jalankan, ini nah, jika kita jalankan, ini dia hasilnya. ID penerbangannya, ini nomor penerbangannya, harga tiketnya lebih dari 1 juta nih. Kita lihat harga tiketnya lebih dari 1 juta semua. ID bandara asalnya sama dengan 1. Ini or nomor penerbangannya dimulai dari 7. Jadi ini jika kita run sampai sini aja, ini yang keluar mungkin ini aja, nomor 1 aja yang keluar ya. Dan karena kita buat or penerbangan EGLC lebih bisa mulai dari 7, ini juga ikut karena dia juga lebih dari 1 juta.
Lalu selanjutnya ada select semuanya, pilih semuanya dari tabel reservasi, di mana tanggal reservasi itu antara tanggal 11 antara bulan 11 tanggal 23 sampai bulan 11 tanggal 25 tahun 2025. Jadi itu yang dipilih. Jadi seperti ambil semua data dari tabel reservasi, di mana tanggal reservasinya itu tanggal 23, 24, 25 bulan 11 2025. Selain tanggal itu nggak diambil. Ini yang diambil tanggalnya tanggal 23, 23, 24, 25, 25. Oke, selanjutnya kita menggunakan tadi kita menggunakan between, sekarang menggunakan in. Itu ambil semua data dari tabel reservasi, di mana status pembayarannya lunas atau juga book. Jadi selain kedua ini nggak diambil, kan tadi ada yang cancel ya. Nah, jadi yang diambil yang lunas dan book saja. Selanjutnya ada menggunakan isnul, order by, dan juga limit. Di sini cara membaca seperti ambil ID penumpang, nama, email, telepon dari tabel penumpang, di mana emailnya kosong isnul, order by tanggal lahir dash. Jadi order by tanggal lahir dash itu dimulai dari yang paling besar. Paling besar itu maksudnya berarti di sini yang paling muda ya. Lalu limit 5 data teratas. Ini ada berapa? Outputnya ada 3 data. Ini mungkin kalau kita buat 2, cuman 2 yang keluar ya, karena di limit. Oh ya, belum select. Cuman 2 yang keluar. Kita balik lagi ke 5 ya. Nah, di sini emailnya isnul kosong dan juga order by tanggal lahir dash dari yang paling besar. Santi Tani Eko Santoso Jokowi. Oh, mungkin ini nggak bisa dilihat ya. Mungkin sini lah biar cepat. Kita lihat Santi Tani itu dia, kita lihat tahunnya biar cepat. Dia tahun 1999, Eko Santoso tahun 1988, dan Joko Lukito tahun 1985. Jadi dia yang paling besar atau yang paling muda lah kalau di umur. Selanjutnya penggunaan alias. Di sini saya menggunakan ambil nomor penerbangan sebagai kode penerbangan, waktu berangkat sebagai waktu take off, harga tiket sebagai biaya tiket dari tabel penerbangan. Jika dijalankan, nama kolomnya jadi berubah sesuai yang kita ganti. Oke, selanjutnya ada penggunaan count dan sum di sini. Jika dijalankan, ini hasilnya. Jadi ambil count ID reservasi sebagai tanggal reservasi berhasil dan sum total harga total pendapatan lunas from reservasi di mana statusnya lunas. Jadi yang diambil yang statusnya lunas aja dari tabel reservasi, lalu di count dan sum. Selanjutnya average, minimal dan maksimal. Ini sama saja kayak tadi. Average itu harga rata-rata tiketnya, minimal itu harga paling murah, maksimal harga paling mahal dari tabel penerbangan. Kalau kita lihat rata-rata harga tiketnya 845.000, harga termurahnya 450.000, harga tiket termahalnya 1.300.000. Selanjutnya ada tadi yang mana? Ini. Ada penggunaan group by dan having ya. Group by dan having. Jadi ambil ID penumpang dan juga count ID reservasi sebagai jumlah reservasi dari tabel reservasi. Group by ID penumpang, having count ID reservasi lebih dari 1. Nah, ini nggak ada yang keluar karena meskipun penumpangnya ada yang reservasi lebih dari 1, di sini recordnya nggak dibaca. Jadi meskipun dia lebih dari 1 hasilnya 0. Mungkin kalau ini dibuat 0 hasilnya akan keluar banyak. Ya, 1 semua dibaca jumlah reservasinya. Lalu selanjutnya ada, kita balik lagi satu lagi. Selanjutnya ada penggunaan inner join. Jadi select ID reservasi dari tabel reservasi, kita aliaskan jadi R, lalu
lalu nama dari tabel penumpang, nama penumpang, lalu total harga dari tabel reservasi, from tabel reservasi sebagai R, inner join dengan tabel penumpang sebagai P, saat ID penumpang di tabel reservasi sama dengan ID penumpang di tabel penumpang, di mana status pembayarannya di tabel reservasi itu lunas. Jadi outputnya ada, oke, ini outputnya. Selanjutnya ada penggunaan left join. Ini sama aja kayak yang tadi ya, cuman bedanya dia left join aja. Select nomor seri dari tabel pesawat dan juga count ID penerbangan dari tabel penerbangan, jumlah penerbangan dilayanin dari tabel pesawat atau PS. Kita left joinkan dengan tabel penerbangan atau PN di saat ID pesawat di tabel pesawat sama dengan ID pesawat di tabel penerbangan. Group by nomor seri di tabel pesawat. Order by jumlah penerbangan dilayani. Jadi dash, kita menggunakan dash. Jadi ini yang dari yang paling besar terlebih dahulu. Ya, 542. Lalu yang terakhir penggunaan right join. Ini sama aja kayak left join tadi ya. Ya, dari yang paling besar. Ini baca select nama bandara dari tabel B, dari tabel bandara, lalu juga count ID penerbangan dari tabel penerbangan sebagai total penerbangan berangkat dari tabel penerbangan atau P, kita right joinkan dengan tabel bandara atau B di saat ID bandara asal di tabel penerbangan sama dengan ID bandara di tabel bandara. Group by nama bandara di tabel bandara. Order by total penerbangan yang tadi kita buat dash, jadi dari yang paling besar. Ya, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat malam, Bang.